Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 mata kuliah Tata Kelola Perusahaan ini, kita akan membahas mengenai Risk Management Function of the Board. Sebelum memaparkan materi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Novian Muhammad Arif dengan NPM 19 10 10 40 25, Kurnia Dani Yuditya dengan NPM 19 10 10 40 88, dan Bagus Imam Akmal dengan NPM 19 10 10 41 22. Pembahasan pertama mengenai pengertian risiko dan manajemen risiko. Risiko selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak terduga atau tidak diinginkan, sehingga terdapat unsur ketidakpastian atau kemungkinan terjadi sesuatu, yang dimana apabila risiko ini terjadi akan mengakibatkan suatu kerugian. Bentuk dari risiko yaitu yang pertama, risiko kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan. Contohnya yaitu kebakaran, pencurian, pengangguran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu risiko penderitaan seseorang, seperti cacat atau sakit karena kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu risiko tanggung jawab hukum, di mana contohnya yaitu risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan perusahaan karena kecurangan. Kemudian yang keempat yaitu risiko atau kerugian karena perubahan keadaan eksternal perusahaan. Contohnya perubahan harga, perubahan selera konsumen, perubahan kurs, dan lain-lain. Kemudian mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengoordinasi, dan mengawasi dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah-langkah pengelolaan tersebut meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian. Kemudian yang ketiga, mengetahui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa. Yang keempat, mencari dan mengambil langkah-langkah untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis risiko. Menurut sifatnya, risiko dapat dibedakan ke dalam 5 hal berikut ini, yaitu yang pertama, risiko yang tidak disengaja atau risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya yaitu risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu risiko yang disengaja atau risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti risiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka atau hedging, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu risiko khusus, yaitu risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi, seperti risiko keusangan dan risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikan dari risiko ini yaitu risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebagainya. Kemudian menurut dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, risiko dapat dibedakan atas 2 hal berikut ini, yaitu yang pertama, risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, yaitu dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan kepada pihak perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak dapat diasuransikan, umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif. Menurut sumber atau penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aset karena ulah karyawannya sendiri,
kecelakaan kerja, mismanagement, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat risk management. Terdapat 5 manfaat dari risk management. Yang pertama adalah perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Kemudian yang kedua, mampu memberikan arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya bagi segi dari finansial. Pengaruhnya terjadi kerugian. Dan yang keempat, kemungkinan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Dan yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan atau sustainable. Selanjutnya adalah implementasi manajemen risiko. Manajemen risiko di BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No.per/01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN. Pada bagian ke-6 pasal 25 disebutkan tentang manajemen risiko atau risk management, yang mana sebagai berikut. Pertama, direksi dalam setiap mengambil keputusan atau tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha. Kedua, direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GSIG. Dan yang ketiga, pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan beberapa hal atau 2 cara, yaitu yang pertama adalah membentuk unit kerja tersendiri yang di bawah direksi, atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. Kemudian yang keempat, direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. Sebagian besar risiko di BUMN bersifat dinamis dan cukupan umumnya adalah risiko strategi, risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, risiko komersial, dan risiko teknis, dan risiko bisnis. Terdapat 5 manfaat BUMN apabila mengimplementasikan GSIG dan manajemen risiko secara simultan dan berkesinambungan. Yang pertama, mampu melakukan pencegahan atau prevention dan pendeteksian atau detection, serta identifikasi gejala atau simptom sebagai kecurangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan merugikan BUMN. Kedua, meningkatkan kepastian perusahaan di masa depan karena mampu meminimalisasi risiko potensial atau potensial risk yang berdampak terhadap BUMN. Kemudian yang ketiga, meningkatkan budaya kultur dan etos kerja yang sadar dan concern terhadap risiko yang mungkin timbul. Dan yang keempat, meningkatkan citra, reputasi, dan kredibilitas BUMN di mata pemegang saham, pelanggan, vendor atau supplier, mitra bisnis, investor, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dan yang kelima, kelangsungan usaha atau going concern BUMN menuju sustainable company dapat lebih terjamin sehingga suasana kerja menjadi lebih kondusif. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya manajemen risiko di perbankan. Merujuk pada lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007
terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Disebutkan bahwa mengingat teknologi informasi merupakan aset penting dalam operasional yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing bank. Sementara dalam penyelenggarannya mengandung berbagai risiko, maka bank perlu untuk menerapkan IT governance. Bank perlu memiliki fungsi penerapan manajemen risiko penggunaan TI dalam organisasi bank yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki risiko dan yang memantau risiko, serta yang melakukan tes dan verifikasi. Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko yang mencakup: yang pertama ada risiko kredit, kedua risiko pasar, ketiga risiko likuiditas, keempat risiko operasional, kelima risiko hukum, keenam risiko reputasi, ketujuh risiko strategi, ke-8 risiko kepatuhan, ke-9 risiko imbal hasil, dan yang terakhir yang ke-10 risiko investasi. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material, di mana dalam pelaksanaannya wajib didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu, serta laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional, dan exposure risiko bank. Manajemen risiko di perusahaan publik pada konglomerasi keuangan. Berdasarkan peraturan OJK nomor 17 garis miring POJK titik 03 garis miring 2014 tanggal 19 November 2014, konglomerasi keuangan yang merupakan lembaga jasa keuangan atau LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif, di mana yang dimaksud dengan manajemen risiko terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan secara terintegrasi. Yang kedua, pada lembaga jasa keuangan non-bank. Berdasarkan peraturan OJK nomor 1 garis miring POJK titik 05 garis miring tahun 2015 tanggal 23 Maret 2013, LJKNB yang merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit mencakup: A. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris atau yang setara dari LJKNB, lalu B. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko, C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, D. Sistem informasi manajemen risiko, E. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.